Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku yang cerdas, soleh, dan solihah. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang qalqalah. Mulai dari apa itu qalqalah, baik menurut bahasa maupun istilah. Kemudian ada berapa macam qalqalah dan apa saja contohnya. Pengertian qalqalah. Menurut bahasa, qalqalah itu berarti at-taharruku wal idtirabu. Artinya bergerak dan gemetar atau memantul. Sementara menurut istilah, yang disebut dengan qalqalah itu adalah suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada saat membaca huruf qalqalah yang bertanda sukun atau yang disukunkan. Kita tahu bahwa huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, ko, dan qaf. Dikumpulkan dalam kalimat ba, ju, di, to, ko. Nah, apabila huruf-huruf ini bertanda sukun atau disukunkan, maka cara membacanya harus dipantulkan. Berikutnya, macam-macam qalqalah. Yang pertama, ada yang disebut dengan qalqalah sugro, yaitu qalqalah kecil. Jika huruf qalqalahnya bertanda sukun asli. Dalam suatu kaidah disebutkan bahwa fa in kana sukunuha aslian fahiya sugro. Apabila sukunnya sukun asli, maka disebut dengan qalqalah sugro. Dalam kitab yang lain diartikan bahwa fama sakana minha fi wastil kalimati yusamma qalqalata sugro. Apabila huruf qalqalah tersebut bersukun di tengah kalimat, maka dinamakan qalqalah sugro. Kita lihat contohnya untuk ba yang mati di tengah kalimat. Hablun. Ingat, bacanya harus dipantulkan. Hablun, jangan hablun. Ya. Kemudian untuk jim yang bertanda sukun. Mujrimuna. Mujrimuna, jangan mujrimuna. Kemudian untuk dal yang bertanda sukun. Mudbirina. Mudbirina, jangan mudbirina. Kemudian untuk to yang bertanda sukun, contohnya yaqma'una. Yaqma'una. Jadi ada pantulan ya. Jangan membaca yaqma'una. Kemudian untuk qaf yang bertanda sukun. Razaqnahum. Razaqnahum. Ada pantulan dengan patulan yang kecil karena ini adalah qalqalah sugro ya. Jadi jangan baca razaqnahum tanpa pantulan. Selanjutnya yang kedua qalqalah kubro. Bila mana qalqalah disebut qalqalah kubro? Dalam sebuah kaidah disebutkan bahwa in kana sukunuha aridon fahiya kubro. Apabila sukunnya sukun aridi, maka dinamakan qalqalah kubro. Seperti apa yang disebut dengan sukun aridi itu? Artinya begini. Huruf qalqalah tersebut bertanda berharokat atau tidak disukunkan. Tetapi karena dibaca waqaf, maka membacanya disukunkan. Maka itu yang disebut dengan sukun aridi. Dalam kaidah lain, ya, dalam kitab lain, disebutkan juga bahwa wa ma sakana minha fi akhiril kalimati yusamma qalqalatul kubra. Bahwa yang disebut dengan qalqalah kubra itu adalah
apabila huruf qalqalah tersebut bersukun di akhir kalimat. Kita sampaikan contoh-contoh dari masing-masing huruf, bagaimana membaca huruf qalqalah apabila sukunnya dengan sukun aridi. Yang pertama, untuk huruf ba. Asal katanya adalah hisabin. Kemudian karena ini berada di akhir ayat, atau karena dibaca waqaf, maka bacanya adalah hisab, ya, dengan pantulan yang amat kuat. Hisab, ya. Kemudian yang kedua untuk jim yang mati, al-ma'arij, al-ma'arij. Kemudian untuk da yang dibaca mati, la syadid, la syadid. Kemudian untuk to yang dibaca mati, muhayyib, muhayyib. Kemudian untuk qaf yang dibaca mati, ma khalaq, ma khalaq. Jadi masing-masing huruf harus dibaca dipantulkan, jangan sampai dibaca tidak dipantulkan. Kesimpulan dari kedua macam qalqalah tersebut adalah qalqalah dikatakan sugro terjadi pada dua kondisi, yaitu saat bersukun asli dan bersukun di tengah kalimat. Kemudian qalqalah kubro terjadi pada dua kondisi pula, yaitu pada saat bersukun aridi dan bersukun di akhir kalimat. Berikutnya, untuk menajamkan pemahaman kalian berkenaan dengan hukum bacaan qalqalah sugro dan kubro ini, Bapak minta kalian membuat tugas untuk masing-masing huruf cukup satu saja. Jadi untuk qalqalah sugro satu contoh, untuk qalqalah kubro satu contoh untuk masing-masing huruf. Jadi nanti kalian menuliskan ada 10 contoh, 10 ayat. Pergunakan format ini, ya, karena dengan format ini nanti Bapak bisa mengetahui bahwa contoh yang kalian tuliskan memang terdapat dalam Al-Quran. Contoh misalkan qalqalah sugro untuk huruf ba. Contoh ayatnya min qablik. Nah, ayat ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Mudah-mudahan dengan dikerjakannya tugas yang Bapak sampaikan ini, kalian bisa lebih memahami tentang qalqalah, baik qalqalah sugro maupun qalqalah kubro. Demikian penjelasan yang Bapak sampaikan berkenaan dengan qalqalah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.